Selamat sore, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah untuk memperingati hari yang sangat penting dalam iman kita kepada Tuhan, yaitu hari di mana Allah menggenapkan janjinya kepada umat manusia. Hari ketika anak Allah menyerahkan dirinya menjadi korban untuk menebus dosa kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah peringatan Jumat Agung kita pada sore hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang pertama, kita merajakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Tuhan Raja damai, kuasanya besar. Di tengah ancaman perang, doa terus terdengar. Kerajaannya kekal, miliknya selamanya. Darahnya yang telah tercurah berkenan di surga. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyata lo kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu dalam ibadah yang begitu khusus, karena pada saat-saat ini kami mengingat akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih-Mu kepada kami masing-masing, karena Engkau telah berkenan untuk menebus kami manusia dari lumpur dosa, karena tidak mungkin bagi seorang manusia pun untuk bisa kembali, bisa diselamatkan, bisa berkenan kepada Engkau, kalau bukan karena karya-Mu sendiri datang, mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus semua umat manusia. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di antara begitu banyak orang, Engkau telah menilik kami pribadi lepas pribadi. Engkau perkenankan kami semua, kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang ada beribadah melalui streaming pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan telah berkenan mempertemukan kami dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan telah memungkinkan kami mengenal Engkau, kami bertobat dan kembali menjadi anak-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu pada sore hari ini, biarlah peringatan Jumat Agung ini membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengingat akan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan membawa kami semakin setia kepada Tuhan, semakin setia, semakin bersemangat, semakin cepat untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengenapkan rencana Tuhan yang besar yang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Kami serahkan ibadah kami ini pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami semua dari awal sampai akhirnya. Pimpinlah segala pujian yang kami naikkan. Pimpinlah segala seruan doa kami dan segala hati kami, biarlah firman Tuhan mengubah kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memimpin kita, karena keselamatan yang begitu besar daripada Tuhan, dan itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tahu bahwa Kalvari lah yang membawa kita terlepas dari beban dosa kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang kedua, Beban Terlepas di Kalvari. Ayat yang kedua. Serahkan bimbangmu padanya dan segala takutmu. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Beban terlepas di Kalvari, beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Kau yang cucurkan air mata, Tuhan melihatnya. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Beban terlepas di Kalvari, beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19
ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30, kita akan bacakan secara bersama-sama. Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan tentang kisah pada Jumat Agung di mana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mari kita melanjutkan pujian kita bersama-sama akan menyanyi lagu nomor yang ketiga, Kisah Salib Tuhan Yesus. Pernahkah kita merenungkan kisah salib Tuhan Yesus? Pernahkah kita berkata, pernahkah kita melihat kepalanya yang bermahkota duri? Pernahkah kita dengar dia berkata, "Sudah genap"? Mari kita menyanyikan lagu ini. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa, Yesus menderita
yang hajat bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau dengar katanya, sudah bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Ia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang hajat bagimu, Yesus mati bagimu. Kiranya kata-kata lagu ini akan mengingatkan kita bahwa pernahkah kita mengucap syukur Dia telah mati bagi kita. Kiranya hidup kita terus menjadi hidup yang mengucap syukur karena Kristus telah mati, telah menebus dosa kita. Kita akan masuk dalam beberapa warta yang akan kami tekankan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 4 kita akan bersama-sama merayakan Paskah dan akan merupakan kebaktian relay dari pusat, dari GRI Pusat Jakarta jam 9 pagi. Kita dapat mengikuti kebaktian relay ini dalam channel yang sudah ada, tapi di tempat ini kami mengundang jemaat untuk bisa hadir juga, karena walaupun dalam kondisi yang terbatas, kebaktian juga dilakukan di tempat ini berupa relay dari kebaktian pusat di Jakarta. Jadi jemaat bisa hadir secara fisik di gereja, namun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hari Minggu jam 9 pagi. Poin yang berikutnya adalah saksikan seri keluarga asik setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube GRI Kertajaya dan Citra Raya. Acara ini disajikan dalam format yang baru di mana firman Tuhan diajarkan dan dibalut dalam cerita dan dari sekelompok anak-anak di sebuah desa Kristen. Jadi kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mengikuti serial asik ini yang ada di channel YouTube GRI Kertajaya dan Citra Raya. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkan berkat dari acara ini dan tergerak untuk memberikan persembahan guna mendukung kelangsungan dari acara asik ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar slide yang tertera di layar. Poin berikutnya adalah terkait PA khusus Paskah. Pada tanggal 8 April 2021, jadi hari Kamis, jam 18.30 atau setengah 7 malam, Pendeta Aiter akan memimpin PA khusus dengan tema Via Dolorosa. Dan ini adalah lanjutan, jadi ini adalah bagian kedua. Pada Kamis 8 April 2021. Sedangkan hari ini Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti sore sesudah selesai ibadah ini, jadi pukul 18.30 juga akan ada PA khusus. Temanya The Suffering Christ in Psalm. Bagian yang pertama yang akan dipimpin oleh Vikaris Bakti Anugrah dan akan juga disiarkan secara streaming melalui channel YouTube dan channel Facebook. Tapi juga di tempat ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian bisa hadir juga secara fisik sesudah ibadah ini. Jadi nanti jam 6:30 malam. Persekutuan Remaja dan Pemuda Gabungan 2021 untuk GRI Kertajaya dan Citra Raya. Persekutuan ini dilakukan secara online melalui channel Google Meet. Dilakukan setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Dan tema-tema yang dihadirkan adalah tema-tema yang menarik, yang sesuai dengan pergumulan dari pemuda dan remaja. Seperti tema-tema tentang transgender, tentang mencari jodoh dan sebagainya. Nah, dalam waktu dekat ini, yaitu besok hari Sabtu tanggal 3 April akan dibawakan oleh Vikaris Bakti Anugrah dengan tema Bolehkah Transgender? Ini bagian yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian khususnya yang punya anak remaja maupun para remaja bisa mengikuti acara ini, mendaftarkan pada link yang ada untuk bisa mendapat link ke Google Meet-nya. Berikutnya kami akan tekankan tentang Paskah Sekolah Minggu. Jadi saat ini bersamaan dengan ibadah pada saat ini juga sedang berlangsung Paskah Sekolah Minggu dengan tema Yesus Mati, Domba Tercerai-berai. Dan nanti hari Minggu tanggal 4 April jam 4 sore juga akan ada acara Paskah untuk anak-anak sekolah minggu dengan tema lanjutannya itu Yesus Bangkit.
domba dikumpulkan. Jadi hari ini Yesus mati, domba tercerai-berai. Nanti hari Minggu jam 4 sore Yesus bangkit dan domba dikumpulkan. Acara ini akan dilakukan melalui channel Zoom. Untuk itu kita orang tua khususnya bisa menghubungi sekretariat untuk mendapat link ke channel Zoom yang ada. Pengumuman berikutnya adalah tentang retreat khusus untuk mempersiapkan calon hamba Tuhan. Ini akan dilakukan via Zoom untuk seluruh Indonesia. Jadi akan bahkan sampai di seluruh dunia, di berbagai cabang GRI akan dilakukan via Zoom dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong dan hamba-hamba Tuhan. Ini akan dilakukan selama 2 kali Sabtu berturut-turut, jadi tanggal 17 dan tanggal 24 April, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kita mendorong supaya Tuhan memakai acara ini menggerakkan khususnya generasi muda untuk sejak muda mereka sudah melihat akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk dipersiapkan menjadi calon hamba Tuhan. Pengumuman berikutnya adalah tentang pembangunan GRI Citra Raya dan Logos. Pembangunan ini akan segera berlangsung setelah izinnya akan keluar dalam waktu dekat. Dengan kita berharap agar seluruh jemaat mendoakan pembangunan ini, khususnya juga kita didorong oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian, memberikan persembahan sehingga pembangunan ini bisa berlangsung dengan baik dan GRI Citra Raya serta Sekolah Logos bisa menjadi berkat bagi kota Surabaya dan juga bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah terkait persembahan fisik. Pada saat persembahan nanti, selain persembahan melalui online QR Code, juga akan ada persembahan kantong persembahan secara fisik juga. Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan secara fisik dapat mengangkat tangan di tempat sehingga petugas dapat membawa kantong ke tempat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itulah pokok-pokok warta yang kami tekankan pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah Paskah, baik ibadah hari ini Jumat Agung maupun ibadah Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Kita berdoa untuk Tuhan berikan keamanan sehingga semua bisa berlangsung dengan baik, bukan sekadar keamanan dari bahaya terorisme dan sebagainya, tapi juga Tuhan memberikan ketenangan hati, kesiapan hati kepada setiap jemaat untuk biarlah Paskah kali ini, Paskah yang dialami ke tengah masa pandemi ini, membawa umat Tuhan melihat Tuhan, membawa orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, inilah saatnya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita juga berdoa untuk pemerintah, dalam hal ini kepolisian secara khusus untuk menangani aksi ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita yang sampai saat ini belum mengenal Kristus atau belum mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari dalam pokok doa yang ketiga biarlah kita mengingat mereka. Kita berdoa agar biarlah momen Jumat Agung dan Paskah ini menjadi momen di mana kita mendoakan mereka agar kasih Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan bisa sampai kepada mereka juga. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Mari pertama-tama kita menundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan daripada Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dan kita berdoa dan Tuhan sekali lagi mengampuni kita akan segala dosa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita mengangkat pokok doa yang pertama. Kita berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, memberikan keamanan dalam ibadah-ibadah ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada sore hari ini untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah, baik yang saat ini sedang berlangsung, yang nanti malam akan berlangsung, maupun pada hari Minggu akan berlangsung. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan memimpin ibadah-ibadah Paskah di semua gereja, di semua tempat, baik dari kota besar sampai di kota-kota kecil, baik yang melalui kebaktian fisik maupun melalui kebaktian online. Kami berdoa Tuhan memimpin, berikan ketenangan, berikan keamanan dalam ibadah-ibadah ini. Lebih daripada itu Tuhan, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam setiap orang yang hadir mengikuti ibadah-ibadah ini. Tuhan
ubah, Tuhan berbicara dalam hati setiap kami. Sehingga sekali lagi kami sadar akan betapa besarnya acara ini, betapa besarnya peringatan Jumat Agung dan Paskah ini. Karena inilah saatnya Tuhan menyatakan betapa besar Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami meresponinya dengan benar, membawa hidup kami kembali taat kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan taat kepada Tuhan mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Paskah kali ini membawa kebangunan bagi semua gereja Tuhan, bagi semua anak-anak Tuhan, bagi semua hamba-hamba Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah, khususnya kepolisian, untuk memerangi ekstremisme dan terorisme yang akan terus berkembang di Indonesia. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan, baru beberapa waktu yang lalu kami melihat betapa besarnya kuasa daripada iblis yang bergerak dalam bentuk terorisme dan ekstremisme. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan menolong sehingga pemerintah bisa dengan segala kebijaksanaan yang ada memerangi semua gerakan-gerakan ini, sehingga membawa orang-orang dalam hidup yang tertib, hidup yang aman, hidup yang penuh ketenangan. Berikan kekuatan kepada pemerintah, kepada kepolisian, kepada setiap orang terlibat di dalamnya, supaya mereka mengambil keputusan yang tepat. Lebih daripada itu Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan bekerja baik melalui kami, setiap orang yang ada. Biarlah mereka yang begitu ekstremis, mereka yang begitu teroris, biarlah Injil Tuhan sampai ke dalam hati mereka. Biarlah berita keselamatan, biarlah kasih Tuhan, biarlah darah Tuhan juga menetes ke dalam orang-orang ini, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami melihat begitu banyak orang yang mati dengan sia-sia karena bermimpi untuk masuk surga, tapi mereka ada di jalan yang salah. Biar Tuhan membakar kami untuk terus punya hati untuk mendoakan mereka, hati untuk membawa berita Injil sampai kepada kelompok-kelompok yang paling ekstremis ini sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga, untuk sahabat, sanak saudara kita yang belum mengenal Kristus. Kita berdoa kiranya saat inilah kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan membawa mereka kembali pada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan orang-orang rekan kerja kami yang setiap hari kami bertemu, setiap hari kami ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka masih ada begitu jauh daripada keselamatan, mereka begitu jauh daripada kehendak pencipta mereka begitu jauh daripada hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kami ada di sebelah mereka, kami ada di sekitar mereka. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk membawa Injil Tuhan kepada mereka. Kami berdoa kepada semua mereka, pada keluarga-keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, bahkan kepada mereka yang mungkin menolak Engkau. Biarlah Tuhan tolong kuasa Roh Kudus bekerja, membuka hati mereka, membawa keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil kepada mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan berkuasa atas semua ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, biarlah Paskah kali ini membawa semakin banyak orang mengenal kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sore hari ini akan mendengar firman Tuhan sekali lagi, dan baiklah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Pada sore hari ini kita menyanyikan lagu nomor yang keempat, Dari Kutub ke Kutub. Dari kutub ke kutub, dari gurun padang, dari pantai ke pantai, dari semua benua, dari pulau ke pulau, dari lembah gunung, terdengarlah jeri
hingga segala bangsa kenal Tuhan Yesus. Jiwa yang diterangi hikmat dari Tuhan, haruskah mengabaikan orang yang berdosa? Kabarkan keselamatan, kita sukacita, hingga suku terpencil dengar Tuhan Yesus. Hai seluruh ciptaannya, dengarkan kisahnya, Injil yang disebarkan sampai ujung bumi, sampai domba tersembelih tegakkan tatanya, penebus yang berkuasa akan datang kembali. Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Mari kita bangkit berdiri, kita saling menyambut satu dengan yang lain, mengatupkan tangan kita dan kita menyanyi Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu ke depan, kami akan merenungkan apa yang Kristus lakukan bagi kami. Kiranya Tuhan pimpin pemberitaan firman dan Tuhan kuduskan setiap kami. Sucikan dan layakan kami sekali lagi di dalam hari Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang apakah Jumat Agung itu Good Friday atau Bad Friday. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai Jumat Agung. Tetapi kalau kita bandingkan lagi, apakah ini Jumat Agung atau Jumat yang terkutuk? Waktu kita membaca dalam Perjanjian Lama, kita menemukan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung, ya, yang digantung pada tiang. Maka dia terkutuk di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dikatakan ini adalah Jumat yang agung, di dalam hal apa itu menjadi agung? Ini Jumat yang baik, di dalam hal apa itu menjadi baik? Saya mengajak kita untuk membaca dua bagian kitab suci. Yang pertama saya mengajak kita membaca dari Injil Matius. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Matius. Matius 27 ayat 45. Kalau sudah menemukan, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Lalu kemudian kita membaca dari Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 5 ayat 6
sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 5 ayat 6 sampai ayat 10. Mari kita baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, istilah ini Good Friday ini menjadi perdebatan. Karena sebetulnya istilah Good Friday yang muncul, apakah ini juga sama dengan Bad Friday? Kenapa disebut good? Apanya yang baik? Apanya yang baik? Bukankah yang terjadi adalah sesuatu yang mengerikan? Sesuatu yang menakutkan? Ada tradisi-tradisi Kristen misalnya di dalam bahasa Jerman, menyebutnya dalam istilah Jerman adalah Sorrowful Friday di dalam istilah Jerman. Jadi adalah satu Jumat yang penuh dengan kesedihan. Tetapi di dalam bahasa Inggris kemudian muncul kata good dan ini diperdebatkan. Nah, ada yang mengatakan ini mungkin berasal dari ada yang mencoba menebak-nebak. Ada yang mengatakan dari nama yang lebih nama bukan good tapi God's Friday. Jadi dari kata Jumatnya Tuhan. Nah, apapun asal mulanya, nama Good Friday ini kemudian dipakai. Good karena berdasarkan kematian dan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita akan melihatnya. Bapak Ibu, nama ini menunjukkan kepada kita Good Friday adalah sesuatu yang kalau kita renungkan baik-baik, apakah ada sesuatu yang baik yang muncul dari kematian? Apakah sakit, penyakit, apakah penderitaan itu ada tujuannya? Bahkan kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus pertama kali muncul untuk pelayanan, orang-orang menghina Dia karena mengatakan apakah ada sesuatu yang baik yang muncul dari Nazaret. Dan Tuhan Yesus sendiri waktu Dia disalibkan, apakah ada hal yang baik yang muncul dari situ? Kalau Tuhan begitu baik, kenapa Dia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya sendiri? Nah, ini menjadi pertanyaan dari banyak orang. Apanya yang baik? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa sebetulnya kekristenan itu agama yang kalah gitu. Karena Tuhannya mati kok. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan dan mereka mengatakan itulah yang terjadi. Itu bukan sesuatu yang baik. Kalau mau disebut good, mau disebut sesuatu yang baik, mungkin lebih baik ya kalau orang mau mengatakan Good Saturday atau hari Sabat. Bukankah hari Sabat itu sesuatu yang baik? Jumat apanya yang baik? Bapak Ibu kalau ingat film-film yang zaman dulu ya, film-film yang kalau Indonesia ada tradisi katanya malam Jumat Kliwon. Kata Sundel Bolong muncul pada hari semacam itu ya. Atau kalau bahasa Inggris Friday the 13th. Udah hari Jumat tanggal 13 lagi. Munculnya setan-setan. Jadi Jumat dalam kebanyakan tradisi itu bukan hari yang baik. Ya, banyak orang tidak memikirkan itu sebagai hari yang baik. Kalau mau disebut baik, mungkin orang lebih suka menyebutnya sebagai Sabat, Sabtu, hari peristirahatan itu menjadi hari yang baik, ya kan? Tuhan menciptakan selama 6 hari, lalu pada hari ke-7, hari perhentian, hari Sabat, beristirahat, hari yang baik kan? Kenapa yang good malah Friday? Apanya yang good? Kenapa dianggap good? Kenapa dianggap baik? Pasti ada satu peristiwa besar yang membuat itu dianggap sampai good. Sampai diterima kemudian menjadi sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi secara internasional kan. Sudah disebut sebagai Good Friday. Nah, kenapa kita bisa menyebut satu hari lebih baik daripada hari yang lain? Kenapa? Kenapa tanggal tertentu? Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin
bagi kita sekalian, kalau menyebut tanggal, misalnya ya, saya kasih contoh, 10 April, bagi saya tanggal baik. Bagi Bapak Ibu belum tentu tanggal baik. Bagi saya 10 April tanggal baik, lalu 6 Juni juga tanggal baik. Lalu Bapak Ibu tanya kenapa? Itu tanggal lahir anak-anak saya, 10 April dan 6 Juni gitu loh. Bagi saya itu tanggal yang baik. Nah Bapak Ibu mungkin punya tanggal-tanggal yang lain. Tanggal kelahiran, tanggal pernikahan, ya itu tanggal baik. Ya. Tapi tanggal kematian, apakah kita menyebut itu sebagai tanggal yang baik? Beda kan? Orang menyebut sesuatu tanggal itu baik atau tidak, itu kadang-kadang hubungannya lebih banyak ada sesuatu yang sifatnya pribadi. Ya. Orang menghitung tanggal-tanggal baik untuk pernikahan ya, karena dia ngerasa oh ini hitung hari dan seterusnya. Dia merasa baik itu ada hubungan dengan keberuntungan dia dan sebagainya. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Nah, maka dia menyebut itu sebagai sesuatu yang baik. Atau misalnya kalau kita melihat ada beberapa istilah yang lain. Bapak Ibu, misalnya istilah bagi orang-orang Kristen ya, Holy Land. Tanah yang kudus. Apanya yang holy? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, tanah sudah dikutuk. Betul kan? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3, waktu dia sudah jatuh ke dalam dosa dan dia memakan buah yang Tuhan larang untuk mendapatkan pengetahuan baik dan buruk terlepas dari Tuhan. Lalu kemudian Adam dikutuk dan dikatakan di dalam pasal ketiga kitab Kejadian ayat ke-17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu memakan dari buah pohon yang kuperintahkan padamu jangan makan, maka terkutuklah tanah. Tanah sudah dikutuk. Apanya lagi yang baik kalau tanah sudah dikutuk? Ini menjadi satu pertanyaan kan. Kenapa lalu disebut Holy Land? Apanya yang holy? Disebut Holy Land bukan karena ya kitab Kejadian mengatakan hal itu sudah dikutuk. Tetapi Tuhan merubah tanah yang najis itu menjadi tanah perjanjian. Holy Land. Waktu orang Israel pergi ke Kanaan itu menjadi tanah yang baru, tanah yang kudus. Dari tanah tempat orang-orang kafir ada suku-suku bangsa yang jahat yang melawan Tuhan. Yang luar biasa kejahatannya. Lalu Tuhan perintahkan untuk dibasmi. Lalu kemudian Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka dan tanah itu dibagi-bagikan menjadi tanah perjanjian. Holy Land menjadi tanah yang kudus. Jadi tanah tempat Tuhan ditinggikan. Lalu kemudian ada lagi yang memberi istilah sampai ada lagunya Holy City. Jerusalem. Yerusalem. Apanya yang kudus dari kota Yerusalem? Memang kalau dari namanya Yerusalem ada istilah shalom gitu ya, ada istilah peace di situ. Tapi apanya? Karena Alkitab mengatakan justru di kota inilah banyak nabi-nabi Tuhan dibunuh. Banyak nabi-nabi Tuhan dibunuh kan di kota ini kan. Dan tempat pembunuhan para nabi. Tapi kenapa itu menjadi kota yang kudus? Yerusalem menjadi kota yang kudus. Bukan karena apa yang dilakukan orang-orang itu. Tetapi karena Tuhan memerintahkan bait suci didirikan di situ. Tuhan tinggal berdiam bersama dengan umatnya, maka itu menjadi tanah yang kudus. Kota yang kudus. Nah, kota yang kudus. Nah, waktu kita membaca juga, misalnya dalam perjanjian lama, Musa, waktu dia sedang menggembalakan. Dan tanah tempat dia menggembalakan itu adalah, kalau kita mau bilang, apakah itu tanah yang kudus? Karena bukankah tanah tempat penggembalaan dia, penggembalaan kambing domba, kita tahu sendiri binatang-binatang ternak, mereka suka buang air sembarangan kan? Ya, mereka buang kotoran sebagai apanya yang kudus. Lalu Musa bertemu dengan semak yang bernyala-nyala di situ, dan Musa diminta oleh Tuhan dari semak yang menyala-nyala itu, lepaskan kasutmu karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Apanya yang kudus? Kudus bukan karena itu bekas binatang, kotoran dan sebagainya. Kudus menjadi kudus karena Tuhan hadir di situ. Karena Tuhan menyatakan dirinya di situ. Tuhan memanggil Musa di situ. Nah, maka sekarang kita kembali lagi kepada istilah Good Friday. Apanya yang baik? Jumat ini disebut good
karena ada sesuatu hal yang besar yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka dia disebut sebagai good. Kristus ada pada hari itu. Dan Kristus sedang menanggung sesuatu yang seharusnya kita tanggung. Tanah itu menjadi gelap dari pukul 12 sampai dengan pukul 3. Nah, kalau kita melihat hari ini hari Jumat, jam 3 sore Kristus menyerahkan nyawanya. Dan setelah itu dia mati dan dia tergantung. Lalu orang-orang Yahudi harus segera menurunkan jenazahnya sebelum masuk kepada hari Sabat. Hari Sabat akan dimulai pada pukul 6. Kalau menghitung waktu kita sekarang ya kira-kira 1 jam 15 menit lagi. Maka mereka harus segera menguburkan mayat Yesus yang sudah mati itu sebelum masuk ke dalam hari Sabat. Jadi di dalam jam-jam ini kira-kira dia sudah masuk ke dalam penguburannya. Apa yang baik dari hari Jumat itu? Sekarang kalau dalam hitungan hari orang Yahudi, Jumatnya akan berganti hari kepada Sabat. Akan masuk sebentar lagi pada jam 6. Good bukan bagi Tuhan Yesus. Good bagi kita. Good Friday itu bukan good buat Tuhan. Bagi dia itu bad. Di Taman Getsemani dia berteriak, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku tapi kehendakmu." Itu bad. Di atas kayu salib pada hari Jumat itu dia berteriak, "Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku?" Itu bukan good. Itu bad. Karena orang yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan. Dan bukan cuma menanggung satu orang, dia menanggung seluruh umat manusia pada waktu itu. Maka yang good itu bagi orang yang menerima karya itu. Menerima kematian dia. Tapi bad bagi yang harus menanggungnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini terjadi pada hari Jumat. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, Jumat adalah hari yang ke-6. Cara hitung hari orang Yahudi adalah dari petang, kemudian menuju pagi. Karena pembahasan dalam kitab Kejadian, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Maka orang Yahudi menghitung hari mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Ya, matahari terbenam jadi gelap menuju kepada terang. Jadilah petang, jadilah pagi. Sehingga waktu dihitung-hitung, masuklah kepada hari yang ke-6 ini, hari Jumat. Hari ke-6. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, kita akan menemukan hari ke-6 adalah hari puncak penciptaan Tuhan. Memang Tuhan menciptakan segala binatang darat, ternak dan sebagainya. Tetapi pada hari ke-6 juga Tuhan menciptakan manusia. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia. Beda dengan semua ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dibentuk langsung oleh Tuhan dari bahan yang sudah ada. Dari tanah dibentuklah dia pada hari Jumat itu. Dan jadilah manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menghembuskan napas kepada manusia. Dan jadilah demikian makhluk yang sempurna yang hidup, Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan bahwa waktu Adam pertama kali diciptakan, dia pasti sangat tampan. Ya karena keturunannya pasti jadi bagus kan. Nggak mungkin, Hawa diciptakan demikian. Jadi manusia yang paling pertama diciptakan dengan kesempurnaan yang terbaik. Ada yang berpendapat mungkin Adam dan Hawa itu diciptakan di dalam kondisi manusia dewasa. Jadi fisik kira-kira usia 25 sampai 30. Yang matang secara fisik dan penampilan dan kesehatan yang terbaik pada umurnya. Umur 25 sampai umur 30. Sehingga ada lagi yang berpendapat nanti pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua terjadi kebangkitan tubuh. Kita akan dibangkitkan dalam usia seperti itu. Di dalam usia yang terbaik. Dan Adam diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Hari Jumat. Hari ke-6. Tetapi kalau kita melihat Kristus. Bapak Ibu tadi pagi kita baru merayakan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Ya, hari ini kita tidak merayakan lagi karena di GRI Kertajaya. Dan kita sudah melakukannya pada kira-kira 2 minggu lalu. Ya, jadi kita hanya mengingat perayaan Perjamuan Kudus. Tapi waktu kita baca
Yesaya pasal 53 yang terjadi pada hari Jumat itu. Yesaya 53 dikatakan bahwa ayat kedua, ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering, tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun ditolak, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dihina, dihindari, penuh kesengsaraan, biasa menderita, kesakitan, sangat dihina, menutup mukanya. Kita tidak mau melihat muka terhadap dia. Kita tidak melihat dan dia tidak masuk di dalam hitungan. Kristus waktu disalibkan, rupanya tidak seperti manusia lagi. Adam waktu pertama kali diciptakan, pasti sangat baik. Hari Jumat. Tapi waktu Kristus mati pada hari Jumat, tidak ada rupa dan semarak yang membuat kita menginginkannya. Kontras sekali. Sangat-sangat bertentangan kedua kondisi ini. Jadi Tuhan menciptakan yang terbaik manusia pada hari ke-6. Tetapi anak Allah pada waktu hari ke-6. Waktu dia menderita. Pada waktu dia mati. Pada waktu dia diremukkan. Tidak ada lagi wajahnya yang membuat orang menginginkan dia. Nah, gambaran di dalam Passion of the Christ yang buat Mel Gibson itu mendekati. Kalau kita lihat itu sudah, itu kalau rating secara film itu bukan rating remaja atau anak-anak, tuh R itu. Itu rating buat orang dewasa itu. Kekerasan, cambukan dan hancur-hancurnya wajah yang bengap itu ya. Mata sudah tidak bisa melihat salah satu. Dibuat sedemikian, hancur. Tidak seperti manusia lagi. Bayangkan Tuhan pencipta manusia. Menurut gambaran rupanya, Tuhan yang begitu indah. Tapi waktu dia ada di dalam dunia, diperlakukan seperti bukan manusia. Hari Jumat harusnya menjadi hari yang terbaik bagi manusia. Tapi hari yang terburuk bagi pencipta yang turun menjadi manusia. Dia diremukkan. Pasti berbeda dengan, ada yang mengatakan kalau Adam diciptakan yang begitu ganteng. Begitu melihat mungkin orang akan tertarik. Tapi Kristus orang tidak ada yang tertarik sama sekali. Padahal dosa kita lah yang dipikulnya. Sakit penyakit kita yang dipikul oleh dia. Maka perenungkan tentang Good Friday ini. Kita harus ingat bahwa disebut good itu bagi kita. Tapi bad itu bagi Kristus. Kita bisa mendapat sesuatu yang begitu baik karena ada yang mau berkorban. Maka setiap kali semenjak khususnya sejak kejatuhan kita dalam dosa ya, apapun yang baik yang kita terima, di belakangnya ada orang-orang yang berkorban. Apapun itu. Segala sesuatu yang terbaik yang kita terima pasti ada yang orang-orang yang berkorban di balik itu. Mari kita pikirkan, kita renungkan saja apa saja yang terbaik. Kalau kita yang pernah sekolah ya, pernah kuliah, khususnya yang bukan dari biaya sendiri ya, dari beasiswa, yang dibiayai sama orang tua, kita akan mengerti orang tua kita. Waktu kita wisuda, ya, waktu kita foto-foto ya dan sebagainya ya. Kadang-kadang kan waktu wisuda tuh, waduh, sebetulnya upacara yang tidak terlalu penting tuh wisuda. Kelulusan tuh lebih penting daripada wisuda Bapak Ibu. Serius loh. Kelulusan dan sertifikat ijazah itu lebih penting. Wisuda itu cuma upacaranya. Nggak amin kan? Susah kan mengaminkan. Nggak bisa, saya pengen dipindahkan kucir. Itu wisuda atau enggak itu soal lain sih. Tapi lulus apa enggak itu jauh lebih penting kan? Tapi biasanya orang menyukai hal itu kan. Maka rela dia bayar lebih mahal ya. Ada foto studio, ada foto keluarga dan biaya lebih besar keluar dari situ. Tetapi di balik itu ada orang tua yang jungkir balik. Keluarkan biaya. Ya kecuali kalau orang tuanya gak bertanggung jawab ya. Tapi begitu banyak kisah orang tua yang jungkir balik. Ada keluarga yang anaknya lulus. Dan sebelum dia lulus, dia kuliah sudah begitu lama. Lalu orang tuanya ngomong sama dia, kamu gak lulus-lulus ya, lama lulusnya kan. Lalu orang tua ngomong,
Ini adalah untuk biaya kuliah kamu yang terakhir. Dari mana? Papa dan mama gadai dan jual cincin kawin. Papa mama gak pegang lagi, emas. Cincin kawin sudah tidak ada lagi. Ini untuk biaya kamu. Semester ini kamu harus lulus. Nah, demi mendengar itu anak sudah tidak bisa main-main lagi. Oh, dia mulai kerja keras setengah mati dan orang tuanya gak pernah, sudahlah lupakan, kami menikah itu sudah lama. Cincin gak pegang lagi, gak apa-apa. Maka untuk mendapat sesuatu yang baik, kadang-kadang ada orang yang berkorban. Saya pernah dengar ada keluarga-keluarga yang salah satu saudara itu mengorbankan kuliahnya supaya saudaranya yang lain bisa kuliah. Biasanya sih kakak, kadang-kadang ada yang adik juga. Ya sudah deh, saya gak kuliah gak apa-apa. Saya kerja saja, biar adik saya yang kuliah. Biar saya nanti yang keluarkan biaya, udahlah. Yang penting di keluarga kita ada yang sarjana 1. Sudahlah, tidak perlu semua, kita gak cukup biayanya. Maka kadang-kadang kita tidak bisa menghargai orang, itu sekedar dari gelarnya Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak tahu di balik gelar itu ada orang lain siapa yang berkorban di balik itu, kita gak tahu. Kita sangat mudah untuk menilai orang berdasarkan kesuksesannya, tapi kita gak tahu sebelum orang itu sukses, berapa banyak orang yang berkorban cucur air mata di belakang orang itu. Maka sebelum kita dapat menerima apa yang Kristus berikan, berapa besar yang dia korbankan bagi kita. Kalau kita hari ini bisa merayakan Good Friday, berarti ada Kristus yang diremukkan, yang ditinggalkan, yang dijual oleh para muridnya. Dan yang waktu dia naik ke atas kayu salib, tidak ada satu orang pun yang dukung dia kecuali Yohanes sama Maria. Semua orang menghina dia. Para penjahat yang harusnya dihukum juga tadi mengolok-olok dia. Jika engkau Mesias, turun. Selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Itu korban. Dan dia dipermalukan, diremukkan dengan sedemikian rupa. Untuk menjadi good. Bagi orang yang diberikan. Ada seorang hamba Tuhan bilang, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, harus korban. Harus korban. Tidak ada yang namanya menjadi berkat bagi orang lain kalau tidak ada pengorbanan. Kalau kita seumur hidup belum pernah berkorban untuk orang lain, malah mengorbankan orang lain. Nah sudah tahulah satu hal. Hidup kita gak pernah jadi berkat buat orang lain. Untuk sesuatu yang baik, harus ada yang dikorbankan. Tidak mungkin enggak. Tidak mungkin enggak. Tadi pagi ada salah seorang jemaat cerita pada saya. Dia bilang dia ikut kebaktian Jumat Agung, lalu anaknya belum mau ikut. Kenapa? Kemarin malam nonton drama Korea Bapak Ibu. Hari ini mau Jumat Agung, kemarin nonton drama Korea. Drama Korea itu rata-rata saya nggak tahu ya berapa ya, mungkin 1,5 jam betul ya Bapak Ibu ya. Bisa nonton satu episode. Kita begitu nonton suka langsung 2, 3, 4, 5. Akhirnya Jumat Agung pun nggak datang, ya udah online aja. Jadi Tuhan Yesus berkorban untuk kita mengorbankan Tuhan Yesus demi drama Korea. Gitu Bapak Ibu. Itulah kita. Itulah kita sekalian. Kita take it for granted. Good. Tapi yang jelek, siapa yang tanggung, apakah peduli? Saya mengatakan kepada ibu itu, ngomong sama anakmu. Kalau kamu udah gak cinta Tuhan, terkutuklah manusia yang tidak mencintai Tuhan. Kamu untuk kebaktian fisik, kamu rela korbankan demi drama Korea. Rela gak datang kebaktian. Oh tapi hari Jumat Agung, bisa dia gak datang kebaktian. Habis itu dia bisa pergi ke mall. Itulah kita Bapak Ibu. Bagi kita Good Friday itu take it for granted. Kita terima begitu saja tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Apa yang baik? Yang baik itu bagi kita. Tapi yang jeleknya, untuk setiap hal yang baik, ada orang lain yang tanggung sesuatu yang jelek di belakangnya. Untuk segala sesuatu yang gratis ada yang bayar harga di belakangnya. Kita semua tuh sulit ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah ini budaya Indonesia saja atau bagaimana. Tapi ya kemarin
sempat berapa waktu yang lalu ngobrol dengan seorang rekan jemaat. Dia buka usahanya sudah tutup sekarang. Jualan nomor handphone, nomor perdana itu loh, nomor-nomor cantik. Sampai nomornya kadaluarsa semua, dia sudah tidak laku, terus udah dibuang semua. Masih dalam bungkus, masih grass semua, masih rapi. Dia bilang ada satu masa nomor-nomor itu laku, tapi cuma dipakai 1 kali. Kenapa? Karena biasa kan bundling, kalau beli 1 nomor, kemudian ada paket ininya loh, ada paket gratisannya berapa giga itu loh Bapak Ibu ya. Jadi orang Indonesia itu pinter. Dia beli nomor perdana, dapat gratisan, setelah itu dia nggak mau langganan, dia cari lagi nomor lain. Itulah Indonesia gitu. Jadi kita selalu mencari gratisan, kita nggak tahu setiap ada yang berkorban nggak di situ? Ada nggak orang-orang yang berkorban di situ? Kita tahunya terima barang gratis. Beneran Bapak Ibu? Waktu itu di Surabaya pernah kan ada dibagi es krim gratis ya. Ada masanya kan waktu masa Bu Risma kan. Dan dia marah sekali waktu dia orang-orang dibagikan es krim gratis. Sampai rebutan. Es krim tuh ya. Sampai ngebela-belain sampai ngerebutan. Memang gak punya duit buat beli es krim ya. Sampai injek taman. Sampai ngerusakin taman loh. Bu Risma sampai marah. Jadi demi es krim gratis kamu rela merusak properti. Rela merusak tamannya. Sampai dia geram sekali. Lihat apa yang kamu lakukan. Memberi gratisan. Maka inilah yang terjadi pada kita manusia. Waktu kita menerima sesuatu yang baik, take it for granted. Saya nggak usah kerja, saya terima begitu aja. Kalau orang Chinese bilang bolyong sim, tidak ada hati nurani sama sekali. Terima yang baik tapi nggak mau berkorban. Itulah kita. Kita ikut Tuhan cuma mau yang baiknya saja. Good. Tapi yang bad. Gak mau. Ada orang cuma mau menerima Kristus karena Kristus berkorban bagi dia mati di atas kayu salib. Tapi apakah dia mau hidup bagi Kristus? Wah itu soal yang lain lagi. Benar-benar soal yang lain. Saya mau ngikut Kristus karena saya mendapat sesuatu dari dia. Dia menjadi juru selamat saya mau. Saya mati, dia mati bagi saya percaya pada dia, saya masuk surga, selesai. Tapi waktu dia menjadi Tuhan saya nggak mau. Saya disuruh meninggalkan dosa dan kebiasaan saya nggak mau. Saya disuruh hidup bagi dia, saya nggak mau. Biar aja itu urusan dia. Kan dia Tuhan, saya memang harus dilayani. Itulah manusia. Hari ke-6. Hari ke-6. Kalau kita memperhatikan hari ke-6 ini adalah hari yang muncul di mana Tuhan memberikan mujizat. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar, Tuhan memberikan mana di dalam Keluaran 16. Keluaran 16, mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, mereka tidak punya hasil panen, lalu Tuhan memberikan mana pada hari ke-6 itu double. Setiap hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima 1 kali. Tetapi nanti ada hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian tidak boleh ambil. Maka pada hari ke-6 diberikan berkat itu ganda. Hari ke-6 sebelum Sabat berarti hari Jumat dikasih berkat ganda. Lalu orang Israel ada yang nakal tetap cari pada hari ke-7. Nggak ada, sudah Tuhan bilang nggak ada. Mereka kumpulkan sampai kepada hari yang ke-6, nanti hari ke-7 beristirahat, yang hari ke-6 kumpulkan double. Nah ini nanti menjadi tema Sabat yang sudah dibahas oleh Pendeta Aiter, bahwa orang suka mengabaikan Sabat, tidak percaya Tuhan bisa memberkati dia. Dia tetap bekerja mencari uang pada hari Sabat, karena dia tidak percaya pemeliharaan Tuhan pada 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari ke-7 waktunya beristirahat. Tuhan memberkati pada hari yang ke-6. Bisa ambil 2 porsi mana. Yang lain kalau diambil lebih, ambil 2, pasti rusak. Tetapi pada hari ke-6 ambil 2, tidak rusak. Masih bisa untuk hari ke-7. Itu cara Tuhan memelihara umatnya. Tapi ada orang yang tidak percaya, ambil 2 porsi, akhirnya busuk berulat. Sedangkan ada yang nekat lagi, tetap cari pada hari Minggu. Nggak ada pada hari bukan hari Minggu, pada hari Sabat enggak ada. Mereka melawan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberkati mereka pada hari ke-6. Dan ini juga selain
hari ke-6, ada juga yang namanya tahun Sabat. Ya. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 waktu tanah ditanam. Kalau kita baca dalam Imamat, kita melihat dalam kitab Imamat 25. Imamat 25 ayat 19 sampai ayat 22. Saya bacakan Imamat 25, 19 sampai 22. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7? Jadi ini sebelumnya ada perintah mengerjakan tanah sampai 6 tahun. Setelah itu tahun ke-7 tanah dibiarkan supaya nanti tanahnya bisa kembali subur. Ini merupakan satu perintah Tuhan yang kalau dijalankan sekarang, itu kesuburan tanah akan kembali. Tidak perlu tanah dibuat begitu lelah, dikasih pupuk untuk terus-menerus berproduksi sepanjang tahun. Tidak ada istirahatnya, sampai tanah itu jadi gersang. Ada yang mengatakan konon padang pasir yang kita temukan, itu tadi ada tanah pertanian. Terus-menerus diambil unsur hara, terus-menerus dipaksa untuk berproduksi, akhirnya lama-kelamaan rusak. Tanah ada waktunya untuk dipulihkan. 6 tahun setelah ditanami, tahun ke-7 dibiarkan. Di dalam beberapa wilayah di Indonesia ada yang dengan local genius dengan begitu bagus. Mereka misalnya peladangan berpindah. Itu kan seringkali dituduh sebagai akibat penyebab kerusakan hutan dan bisa terbakar. Tapi mereka ada yang misalnya satu tanah, satu lingkaran. Ya, sampai di sini setelah dia berladang, dia tebang, dia pindah kepada wilayah lingkaran kedua, yang ini dibiarin supaya tumbuh lagi. Lalu pindah lagi lingkaran ketiga terus. Tapi waktu dia tinggalkan nanti sampai kepada yang keberapa ini sudah tumbuh lagi. Yang ini sudah padang bertindak, kembali lagi ke sini. Jadi ada waktu untuk pemulihan. Nah itu Alkitab sudah menyatakan itu. Sehingga waktu tahun ke-6 mereka sudah selesai tanam, dibiarkan. Tahun ke-7 dibiarkan tanah beristirahat. Kamu tanya apa yang akan kami tanah memberi hasil, bagaimana kami makan dalam tahun ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah? Itu adalah ketetapan Tuhan untuk pemulihan ciptaannya. Sabat. Maka aku akan memerintahkan kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Nah ini menarik. Jadi tahun ke-6, tahun ke-7, balik lagi tahun pertama kan. Tapi ini jadi tahun ke-8. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada mereka hasil untuk 3 tahun. Tahun 6, tahun 7, tahun 8. Kenapa? Karena dikatakan dalam tahun ke-8 kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Tahun ke-9 berarti tahun kedua lagi. Baliknya kan kalau hitungnya 1 sampai 7 berarti 8 balik 1, 9 balik kedua. Maka Tuhan sudah demikian bijaksana, memberkati sedemikian pada hari yang tahun yang ke-6, dikasih 3 tahun. Berbeda dengan mana. Kalau mana untuk dicukupkan sampai hari Sabat selesai, mereka tidak perlu bekerja, kasih 2 porsi dan tidak menjadi busuk. Kalau hari lain ambil 2 busuk, kalau di dalam hari Jumat itu sebelum hari Sabat, hari ke-6 ambil 2 untuk hari Sabat tidak busuk, kemudian nanti hari pertama lagi, datang lagi mana berikutnya. Ini sekarang 3 tahun. Karena tahun ke-6 dapat berkat, tapi dikasih 3 tahun bukan 1. Yang 2 lagi adalah untuk tahun ke-7. Ya. Tahun ke-7 tahun Sabat tanah berhenti dan tahun ke-8 mereka mulai menabur lagi. Jadi kira-kira ada waktu 1 tahun sebelum nanti bisa panen diambil lagi. Nanti pada tahun yang ke-9 atau tahun kedua kalau hitungannya sampai dengan 7. Tuhan sudah memperhatikan, jadi tahun ke-6 kamu tabur dapat berkat, 7 berhenti kamu masih dapat berkat. Walaupun Sabat. Dan tahun ke-8 kamu menabur lagi, tentu udah kosong kan persediaan makanan, Tuhan sediakan. Jadi artinya Tuhan memberikan berkat cukup. Selama ada kebergantungan kepada Dia, itu yang good. Itu yang baik. Selama mentaati perintah Tuhan, selama mentaati apa yang Tuhan perintahkan, itu pasti menjadi cukup. Tidak mungkin tidak menjadi cukup. Tuhan mencukupkan. Nah, maka ada hari Sabat,
ada tahun Sabat. Hari Sabat berkatnya untuk 2 hari, tahun Sabat berkatnya untuk 3 tahun. Perbedaan ini bukan masalah angka, tapi masalah Tuhan mencukupkan. Jadi waktu hari Sabat Tuhan cukupkan sampai 2 hari. Dia bisa ada waktu peristirahatan. Pada tahun Sabat Tuhan cukupkan sampai 3 tahun supaya nanti sampai bukan cuma tahun Sabat, tahun menabur lagi pun cukup dia dapat makan. Itu cara Tuhan. Tetapi waktu berbicara Good Friday, hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga jatuh pada hari yang ke-6. Ini bukan lagi bicara soal berkat 2 hari, bukan lagi bicara soal berkat 3 tahun. Ya. Kalau pada berkat mana, berkat Sabatnya dipindahkan ke Jumat. Kalau pada tahun Sabat, berkat Sabatnya dipindahkan pada tahun ke-6 cukup untuk tahun ke-7, tahun ke-8. Tetapi pada waktu hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, berkatnya itu bukan cuma bicara 2 hari, bukan cuma bicara 3 tahun. Berkat yang kita terima pada waktu kita percaya kepada Kristus dan memperoleh pengampunan di dalam darahnya. Dia dijadikan berdosa karena kita, maka berkatnya itu kekal selama-lamanya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali gak bisa diperbandingkan. Beda dengan mana. Mana cuma berkat buat 2 hari. Abis itu harus tunggu lagi, ada lagi. Beda dengan tahun Sabat. Tahun ke-6 cukup untuk 3 tahun. Tapi berkat waktu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kekal. Wah ini satu perbandingan yang kita nggak bisa lihat betapa berharganya, betapa good Friday. Kalau kita kembali lihat tadi dalam kitab Roma pasal 6, Roma pasal 5 tadi. Waktu kita masih lemah, berkat itu. Kristus telah mati untuk kita orang berdosa. Inilah harinya. Tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Untuk orang baik mungkin ada orang mau mati. Tapi Allah menunjukkan kasih. Bukan cuma mati buat orang baik, bukan cuma mati untuk orang benar. Allah menunjukkan kasih, Kristus mati untuk orang berdosa. Nah ini berkatnya nggak bisa dibandingkan Bapak Ibu ya. Kita cenderung mau berbuat baik kepada orang yang menguntungkan. Tapi Kristus Tuhan kita berbuat baik kepada mereka yang merugikan dia. Gak ada keuntungan sama sekali. Gak ada. Dia berbuat baik. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Waktu dikutuk dia memberkati. Dia mengatakan Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu good. Buat orang yang diampuni. Tapi bad buat Kristus. Saking jeleknya dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Good for us, bad, really bad for him. Sama sekali gak ada bagus-bagusnya. Sekali lagi untuk semua berkat yang baik yang kita terima, ada yang berkorban di baliknya. Dan berkat yang tertinggi yang kita peroleh, keselamatan di dalam Kristus. Berkat ya. Tetapi ada kematian yang mengerikan yang harus dia tanggung. Kalau kita gak pernah merenungkan demikian, kita gak punya penghargaan. Kalau kita gak pernah tahu orang yang berkorban untuk kita, sampai kita boleh memperoleh anugerah Tuhan yang besar, ya entah lulus dari wisuda, ya entah sampai dewasa bisa bekerja, bisa punya, itu ada tangisan mungkin orang tua kita, korban dari saudara-saudara kita, ya istri. Kadang-kadang ada orang tua yang waktu makan dia tahu makanannya cuma sedikit. Atau saat ada seorang hamba Tuhan kita waktu dia makan bersama-sama dengan guru, lalu gurunya bersyukur. Karena hari itu pas ada pertemuan guru, tiba-tiba dikasih rendang. Dapat rendang bersyukur Bapak Ibu. Kita rendang mah gampang ya, Gojek, Grab gitu kan. Dia dapat rendang dia bersyukur karena jarang-jarang dia makan rendang. Lalu waktu dia tahu dia makan rendang, yang dilakukan dia apa? Dia nggak makan itu rendangnya. Rendangnya dia pisahkan yang daging. Dia makan yang cuma lauk sama bumbu. Lalu hamba Tuhan kita ini tanya, Pak, Bapak nggak suka rendang?
Oh saya suka. Terus kenapa disimpan? Oh saya ingat anak saya. Kalau saya mah dari dulu udah tahu makan rendang. Tapi anak saya masih dalam masa pertumbuhan. Jarang-jarang dia makan daging. Ini bukan orang mampu ya, guru ya. Ya saya bukan bilang semua guru seperti ini. Tapi ini guru yang honorer yang susah. Lalu hamba Tuhan ini demi mendengar itu, dia ngerasa solider ya. Dia bilang, ya sudah deh Pak. Kalau begini saya juga dalam hatinya, mana tega saya makan rendang di depan orang yang berkorban. Ya sudah Pak, mau gak saya tambahin? Dia bagikan. Ya udah saya ikut makan nasi sama itu sama Bapak. Nah Bapak Ibu, ini ada orang tua yang berkorban buat anak ya. Kadang-kadang dia memberikan yang baik untuk anak, dia sendiri gak terima. Itu kalau orang tua manusia. Tapi Kristus gak ada hubungan apa-apa sama kita sebetulnya. Dia Allah, tapi dia pencipta dan dia mengasihi kita. Good-nya di mana? Good-nya karena dia mengasihi kita. Mengasihinya apa? Ya dia korban. Bukan korban kasih rendang loh Bapak Ibu. Korban berikan nyawanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Pertukaran yang paling tidak adil di seluruh alam semesta. Tuhan menjadikan Kristus demikian. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Itu bad. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Cross, pertukaran. Imputasi ganda namanya kalau dalam bahasa teologi. Yang jelek dari kita dibebankan pada Kristus, dosa kita. Tetapi yang baik dari Kristus diberikan pada kita. Gak ada orang mau barter dengan barang rusak Bapak Ibu. Ini cuma Kristus yang lakukan. Becoming the Good Friday for us. Gak ada. Di dalam seluruh kepercayaan apapun. Gak ada yang Tuhannya turun ke dalam dunia. Jadi manusia lalu serahkan nyawanya untuk kita dibenarkan. Gak ada. Cuma ini. Good. Dia berikan dirinya bagi kita. Lalu dosa kita ditanggungkan kepada dia. Tukar. Itu yang Kristus lakukan buat Bapak Ibu dan saya. Tapi celakanya. Kita yang dapat good ini kita take it for granted. Kita anggap sepi. Pengorbanan Kristus. Gak apa-apa saya berbuat dosa. Bukankah sudah ditanggung sama dia? Saya dibenarkan terus. Allah bagi saya oke, saya bagi Allah no. Nggak bisa Pak Ibu, nggak bisa. Kalau kita murid Kristus, Kristus memikul salib, bolehkah kita lepas dari salib? Nggak bisa. Ya memang bukan kita cari penyakit, tidak. Tapi kalau dia berkorban bagi kita, apa salahnya kita berkorban bagi dia? Yang kadang-kadang pengorbanan kita juga bukan pengorbanan besar. Misalnya datang ibadah offline. Ya korbankan drama Koreamu. Ya loh. Hari Minggu mau kasih persembahan. Ya korbankan jalan-jalanmu. Uang makanmu. Korbankan berapa untuk kasih untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu besar? Nggak sampai menyerahkan nyawa kan? Atau gak usah begitulah kalau kita jadi kepala keluarga. Untuk anak dan istri kita. Misalnya ya, korbankan gamemu. Susah gak? Korbankan kesenanganmu, beri waktu lebih banyak untuk anak-anak yang Tuhan berikan untuk kita didik dalam firman Tuhan. Tuhan gak menuntut banyak kok, gak sampai kita korban nyawa. Apa yang begitu sulit sih? Yang begitu sulit adalah karena kita terbiasa terima gratisan. Gratis bukan berarti murahan. Kalau Kristus memberikan itu gratis, itu tidak murah. Seorang teolog mengatakan the grace of God is free, but not cheap. Free, tapi gak murahan. Nah kalau kita udah mengerti hal ini ya, kita akan tahu Tuhan, saya tuh apa sih yang saya korbankan? Nggak ada.
Saya nggak mati buat umat manusia kok. Saya cuma korbankan drama Korea saya waktu main game saya. Misalnya, kesenangan saya. Ya. Saya cuma korbankan mungkin uang jajan saya untuk kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya cuma seperti itu. Ya sedikit waktu saya. Sampai mati pun saya korban, itu tidak bisa membayar apa yang Kristus bayar buat saya. Dan sebagaimana dia berkorban buat kita, bukankah kita juga wajib berkorban untuk orang-orang lain? Untuk membawa mereka pada Kristus. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang ingin mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Dia mengajarkan itu. Dia yang jalankan duluan. Dan dia tahu itu memang jalannya. Dan setelah itu kita menemukan dia mengalami kemenangan. Segala kuasa di surga di bumi diberikan pada dia. Kita diselamatkan tapi itu belum final loh. Baru awal. Already, not yet. Sudah tapi belum kelar. Artinya masih ada pengorbanan di depan. Masih ada jalan yang sempit. Bapak Ibu kalau suka coba baca salah satu cerita ataupun komik itu ya. Perjalanan musafir. Setelah si Kristen naik ke atas puncak bukit. Beban dia terlepas di Kalvari. Kayak lagu yang tadi kita nyanyi. Dia mulai menjalani kehidupan Kristen yang penuh pergumulan. Mulai banyak korban. Sampai nanti dia menyeberang sungai itu masuk. Itu melambangkan kematian. John Bunyan menuliskan itu. Wah itu pergumulannya begitu panjang. Dia harus berperang melawan hawa nafsu. Melawan Apollyon. Melawan ya iblis. Pergumulannya panjang. Goodnya iya dia sudah terima. Tapi dia masih ada sesuatu perjalanan yang panjang harus dialami. Kekristenan tidak semurah itu. Mahal. Free. Tapi tidak murah. Ada harga yang harus dibayar. Good for us, bad for him. Nah kalau kita mau menjadi good, kita mau menjadi saksi, seringkali memang ada korban. Karena Kristus Tuhan kita pun berkorban. Tidak ada hal yang baik itu dapat muncul tanpa korban. Tidak ada hal yang baik dapat muncul tanpa korban. Hidup kita gak akan bermakna, gak akan dikenang orang, gak akan jadi berkat kalau gak pernah korban. Gak akan. Apalagi kalau hidup kita mengorbankan orang lain, sudah lupakan. Kita gak akan pernah jadi berkat selama-lamanya. Tapi kalau kita tahu ada waktunya, saya mau tebus hidup saya. Dulu saya hidup buat kepentingan saya sendiri. Dulu ya hidup sembarangan, sekarang saya mau hidup berkorban buat Tuhan. Udah, saya tahu saya gak sempurna. Saya mau tebus, lakukan apa yang bisa saya lakukan. Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia gak bisa lakukan banyak, dia cuma tegur. Itu saja yang bisa dia lakukan. Ya sudah, itu yang dia lakukan. Si perempuan berdosa, dia gak bisa lakukan banyak. Dia pecahkan buli-buli itu dan nangis, dia cuci kaki Tuhan Yesus. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Dia cuma punya itu. Maria mencintai Tuhan Yesus, dia gak punya banyak. Ini minyak buat pernikahan dia. Dia pecahkan, dia tuang, dia kasih. Itu korban. Tapi dibandingkan apa yang Kristus lakukan di kayu salib, dia ngerasa enggak apa-apa. Untuk ikut Kristus harus ada yang dikorbankan. Tidak ada yang namanya free. Dia saja sudah bayar. Kalau dia bayar, mana mungkin kita tidak bayar. Tidak ada anugerah murahan. Kita mesti belajar mengorbankan diri kita. Sampai mati pun tidak akan bisa bayar. Tapi minimal kita muridnya, kita mengikuti dia. Nah kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini adalah Jumat yang baik. Jumat yang agung bagi kami. Tetapi menjadi Jumat yang terkutuk bagi Kristus. Jumat yang buruk baginya. Karena di atas kayu salib dia menanggung dosa kami. Tetapi di atas kayu salib kami juga dibenarkan waktu kami percaya kepada dia. Tuhan kami tidak tahu berkorban.
kami lebih banyak mengorbankan orang lain demi kepentingan kami sendiri. Kami menerima semua berkat dari Tuhan lalu kami rasa cukup itu saja. Kami tidak mau memberikan apapun. Terlalu mudah Tuhan, terlalu murahan. Dan Tuhan terlalu sabar kepada kami. Belas kasihanilah kami Tuhan yang kurang mencintai Tuhan. Biarlah kami boleh kembali merenungkan. Yang kami sebut sebagai korban itu bukan korban sama sekali. Kami hanya perlu menyerahkan kesenangan-kesenangan kami yang kurang bernilai. Kami hanya perlu menyerahkan keegoisan kami untuk Tuhan rubah. Dan waktu itu bukan korban besar. Kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Biarlah pada hari Jumat Agung ini kami boleh kembali mengingat, merenungkan tidak ada korban sebetulnya dibandingkan dengan apa yang Kristus lakukan. Kami bersyukur yang Tuhan lakukan pada kami lebih daripada mana, lebih daripada tahun Sabat. Yang Tuhan berikan pada kami adalah hidup yang kekal. Kristus mati bagi kami, memberikan kepada kami kebenaran bahkan ketika kami masih berdosa. Sekarang tolonglah kami juga untuk hidup bagi Tuhan dan menyerahkan diri kami juga bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, tambahkan apa yang masih kurang dan belas kasihanilah kami sekalian. Tolong kami untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Belajar, berkorban untuk menjadi berkat. Agar Friday ini dapat menjadi good. Bukan hanya untuk kami, tapi juga bagi orang yang melihat kesaksian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mati pada hari Jumat yang baik ini dan akan bangkit lagi. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, menyatakan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan di rumah dapat scan di QR Code. Baik untuk kantong merah, untuk operasional GRI Kertajaya. Ataupun untuk kantong biru itu untuk penginjilan. Bagi Bapak Ibu yang ingin lewat transfer rekening di kotak merah itu, kalau di YouTube silakan dan berikan kode kantong merah atau kantong biru. Dan juga bagi kita yang ingin terlibat di dalam pembangunan gedung gereja GRI Citra, kita juga dapat memberikannya di dalam persembahan di transfer di nomor yang biru itu. Bagi Bapak Ibu yang ikut offline yang ingin memberikan persembahan boleh mengangkat tangan. Petugas akan memberikan persembahan. Saya akan memberikan persembahan secara offline, nanti petugas juga mohon maju ke atas mimbar. Mari kita menyanyi lagu nomor 4. Kerinduan kita untuk memberitakan Injil Tuhan dari kutub ke kutub. Dari kutub ke kutub, dari gurun padang, dari pantai ke pantai, dari semua benua,
dari pulau ke pulau, dari lembah gunung. Terdengarlah jeritan jiwa yang terbelenggu, umat yang telah ditebus oleh hikmat surgawi. Bolehkah tangan tutup cahaya Injilnya? Beritakanlah segera tebusan yang mulia, hingga segala bangsa kenal Tuhan Yesus. Ketiga, jiwa yang telah terangi hikmat dari Tuhan, haruskah mengabaikan orang yang berdosa? Kabarkan keselamatan, berita sukacita, hingga suku terpencil dengar Tuhan Yesus. Bangkit berdiri. Keempat, hai seluruh ciptaannya, dengarkan bangsanya, Injil yang disebarkan sampai ujung bumi, sampai domba tersembelih tegakkan tatanya, penebus yang berkuasa kan datang kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan akan atas firman-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengajar dan mendidik kami, agar kami bisa menggunakan firman-Mu menjadi dasar fondasi bagi kehidupan kami di dalam melangkahkan hidup kami di sepanjang kehidupan kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan ini. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, terutama kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah kami demi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk mewartakan dan mengatakan Injil kepada sesama kami Tuhan. Kami hanya bisa ucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita kembalikan kemuliaan pada Tuhan, menyanyi doksologi dan kita memohon berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai, kita dapat saling memberi salam satu dengan lain setelah itu. Tuhan berkati.